Sintayong sebut klub Elkan Bagot dan Sandy Walsh mengetengkan timnas Indonesia. Pratama Arhan kemungkinan besar absen di laga timnas Indonesia karena cedera. Timnas Indonesia versus Kamboja, Sintayong laga pertama sangatlah sulit. Hasil Piala AFF, 5 gol tercipta, Kamboja takluk Filipina 3-2. Halo Football Lovers, penggemar Timnas Indonesia. Kali ini kami dari Garuda Nusantara, update berita Timnas Indonesia, akan memberikan 10 update kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Sintayong sebut klub Elkan Bagot dan Sandy Walsh mengentengkan Timnas Indonesia. Pelatih Sintayong menyebut tim Elkan Bagot, Gillingham FC, dan klub Sandy Walsh mengentengkan timnas Indonesia. Pernyataan itu muncul setelah dua pemain tersebut gagal memperkuat skuad Garuda di Piala AFF 2022. Elkan Bagot dikabarkan lebih memilih bertahan di klubnya ketimbang membela timnas Indonesia. Sebab saat periode Piala AFF 2022, Gillingham FC akan bermain selama 6 kali. Saat meeting dengan klub, Sandy Walsh dan Bagot waktu itu berjalan sangat positif, meski kala itu tidak diberikan kepastian. Saya meminta Bagot bisa bergabung dengan timnas Indonesia setelah babak penyisihan Piala AFF 2022. Tetapi sepertinya saya melihat tim mereka memang menganggap enteng atau ringan timnas Indonesia. Harusnya mencari win-win solution bersama-sama, tapi tidak diberikan jawaban yang baik, jadi sangat disayangkan. Pratama Arhan kemungkinan besar absen di laga timnas Indonesia versus Kamboja. Bek sayap kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan, terancam absen pada laga melawan Kamboja dalam laga perdana grup A Piala AFF 2022. Hal tersebut lantaran penggawat Tokyo Verde itu mengalami cedera saat menjalani sesi latihan. Namun skuad berjuluk Garuda terancam tak berkekuatan penuh. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, memastikan bahwa dirinya tidak bisa menurunkan Arhan saat menjamu Kamboja. Peluangnya Arhan bermain 50-50. Untuk menjaga kondisinya, Arhan bisa saja tidak dimainkan lawan Kamboja, kata Sintayong. Timnas Indonesia versus Kamboja, Sintayong, laga pertama pasti sulit. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, mengatakan bahwa laga perdana skuadnya di Piala AFF 2022 melawan Kamboja diperkirakan tidak akan mudah. Timnas Indonesia akan menyambut Kamboja dalam laga perdana grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut Sintayong, Timnas Indonesia harus beradaptasi dengan situasi pertandingan, mengingat itu adalah pertandingan perdana. Untuk laga pertama bisa jadi laga sulit bagi kita, karena setelah tragedi Kanjuruhan tak ada pertandingan. Jadi performa pasti menurun, apalagi tidak ada uji coba, tapi fisik pasti meningkat, ujar Sintayong. Hasil Piala AFF, 5 gol tercipta, Kamboja takut Filipina dengan skor 3-2. Kamboja menang 3-2 atas Filipina pada laga pembuka Piala AFF 2022 di Stadion Morodok Tejo Nasional, Phnom Penh pada hari Selasa malam. Laga Kamboja melawan Filipina berlangsung sangatlah seru. Kamboja sempat membuang keunggulan 2 gol atas Filipina sebelum meraih kemenangan tipis 3-2. Tuan rumah unggul lebih dahulu pada menit ke-16 melalui gol Reung Bun Hein setelah menerima umpan silang dari sisi kiri. Kamboja kemudian menggandakan keunggulan lewat gol on Kreni Polin pada menit ke-20. Filipina berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Kenshiro Daniel dengan skor 2-1. Di babak kedua, pertandingan menjadi seru setelah Daniel menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Tetapi Kamboja hanya butuh waktu selang 4 menit untuk kembali unggul. Reung mencetak gol keduanya pada menit ke-59 lewat sundulan setelah menerima umpan silang dari sisi kanan. Hasil Piala AFF, Thailand pesta gol, Tersil Dangda cetak sejarah baru. Kemenangan telak yang diraih Thailand atas Brunei dengan skor 5-0 di laga pembuka grup A Piala AFF 2022 diwarnai sejarah baru yang diukir oleh striker Thailand, Tersil Dangda.
Bermain di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Selasa malam, Thailand unggul dengan skor 2-0 di babak pertama. Masing-masing gol dicetak oleh Bordin Pala pada menit 19 dan Terasil Dangda pada 44. Satu gol yang dipersembahkan Terasil Dangda menjadikan top skor sepanjang masa Piala AFF dengan koleksi 19 gol. Thailand yang mendominasi permainan sempat kesulitan menembus pertahanan rapat Brunei Darussalam. Namun pengalaman dan kualitas skuad arahan Alexander Paul King akhirnya mampu merusak konsentrasi tuan rumah. Piala AFF bukanlah agenda dari resmi FIFA. Banyak pemain Johor Darul Tajim yang tolak gabung dengan timnas Malaysia. Tim Malaysia mungkin tidak bisa turun dengan kekuatan terbaiknya di ajang Piala AFF 2022 nanti. Pasalnya ada banyak pemain top yang absen, khususnya mereka yang membela JDT. Tercatat ada 11 pemain JDT ogah merapat ke Harimau Malaya, dan satu nama lainnya berasal dari FC Sri Pahang, yaitu Muhammad Nur Azam Abdul Aziz. Kim Pong-gun kaget dengan situasi di timnas Malaysia. Arsitek asal Korea Selatan itu baru sekali merasakan kondisi seperti ini dalam karir kepelatihannya. Dalam karir saya ini adalah pertama kalinya saya bekerja di sini di Malaysia. Jadi saya harus beradaptasi dan menerima perubahan apapun. Saya tidak mau mengeluh, ujar Kim Pong-un. Piala AFF 2022, rekor buruk Malaysia di kandang Myanmar. Timnas Malaysia mengawali penampilan di turnamen Piala AFF 2022 Grup B dengan bertandang ke Myanmar. Laga Myanmar versus Malaysia akan berlangsung di Stadion Tuana, Yangon pada hari Rabu sore. Harimau Malaya, julukan Malaysia, memiliki rekor buruk tiap kali bermain di Myanmar. Sejak 2008, mereka sudah menjalani 4 laga di Yangon, Myanmar. Hasilnya 3 kekalahan dan 1 kali imbang. Bagi pelatih asal Korea Selatan itu, Malaysia akan fokus dengan kekuatan mereka dan bakal beradaptasi dengan pemain lawan. Saya yakin pemain kami akan lapar besok. Saya percaya mereka akan memberikan yang terbaik, tegas dia. Marcelo Ferdinand, pemain muda Persebaya, masuk skuad timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Pemain muda Persebaya Marcelino Ferdinand kembali dipanggil memperkuat timnas Indonesia senior. Pelatih Sintayong memasukkan namanya dalam daftar 23 pemain tim Garuda. Marcelino merupakan pemain termuda dalam skuad timnas Indonesia. Meski masih muda, namun skill Marcelino Ferdinand tidak kalah dari pemain senior. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu sudah beberapa kali dipanggil memperkuat timnas Indonesia muda hingga senior. Karena skillnya yang mumpuni, Marcelino pun disebut bakal jadi penyerang andal masa depan timnas Indonesia. Keisuke Honda sebut duel kontra timnas Indonesia sangatlah penting. Manajer Kamboja Keisuke Honda menilai matchday kedua mereka di grup A melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta hari Jumat tidak akan berlangsung mudah. Kamboja mendapatkan modal berharga menjelang laga perdana ke Jakarta setelah mengalahkan pasukan muda Filipina dengan skor tipis 3-2. Tim besutan Rayu Hiroshi ini selanjutnya menghadapi salah satu tim favorit Indonesia. Honda mensyukuri kemenangan atas Filipina, namun di lain sisi mengakui duel nanti tidak akan mudah bagi Kamboja karena mereka harus bermain ke kandang lawan. Terima kasih atas dukungan kalian fans Kamboja malam ini saat melawan Filipina. Pertandingan berikutnya adalah yang paling penting dan itu akan menjadi pertandingan yang sangat sulit melawan Indonesia. Kami akan mempersiapkannya, ucap Keisuke Honda. Harga mati, Sintayong mantap targetkan timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan skuad Garuda kali ini harus menjadi juara Piala AFF 2022 setelah tahun lalu gagal mengangkat trofi kejuaraan antar negara ASEAN ini karena dikalahkan Thailand pada laga final. Target saat ini adalah juara di Piala AFF. Memang targetnya kali ini Indonesia harus menjadi juara sekarang, tegas Sintayong di sela-sela latihan timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menyampaikan bahwa skuad Garuda telah siap menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2022. Kondisi fisik para pemain juga terus meningkat setelah menjalani training camp alias pemusatan latihan selama 3 pekan di Bali. Well done, update informasi ini saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar timnas Garuda, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional, see you.